Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohaini SPD, guru SMA Negeri 8 Mataram. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Mataram. Pada hari ini saya tidak sendiri, tapi dengan Bu Sri Ayulan. Beliau adalah guru PKN. Jadi saya pada hari ini akan melakukan percakapan observasi dengan beliau, di mana saya selaku supervisor yang akan mengobservasi pelaksanaan pembelajaran yang akan beliau lakukan. Assalamualaikum Bu Ayulan. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Ibu? Ya, alhamdulillah baik juga. Senang bertemu dengan Ibu ya hari ini. Hari ini saya selaku supervisor yang akan mengobservasi proses pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Sebelumnya saya menyampaikan tujuan observasi dulu ya Bu ya. Bahwa tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, bagaimana Ibu melakukan persiapan awal dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Jadi harapannya Ibu lebih percaya diri dan persiapannya lebih matang sehingga proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Ibu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran saya kali ini, yaitu menganalisis penanganan dan perlindungan hukum di Indonesia. Jadi siswa kelas 12 di semester 1 ini diharapkan mampu menganalisis tentang penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Ya, berarti tujuan pembelajarannya adalah menganalisis penanganan dan perlindungan hukum di Indonesia. Baik, selanjutnya apa area pengembangan kompetensi yang akan Ibu kembangkan yang ingin dicapai oleh peserta didik nanti Ibu? Baik, jadi area pengembangan kompetensi di sini adalah kami sebagai fasilitator di sini memberikan ruang kepada siswa untuk berkolaborasi, kemudian menunjukkan bahwa anak-anak mampu mengelaborasikan pendapat-pendapat mereka tentang penanganan dan perlindungan hukum. Oh ya, boleh saya simpulkan bahwa area pengembangan kompetensi yang akan dicapai oleh anak-anak adalah mampu berkolaborasi dan mampu mengelaborasi pemahaman tersebut ya. Baik Ibu, selanjutnya strategi pembelajaran apa yang akan digunakan ya? Ya, jadi strategi yang saya gunakan di sini adalah diskusi kelas, ya. Kemudian ya sesuai dengan model pembelajaran juga tetap kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi anak-anak akan tetap kita arahkan untuk mencari dan memecahkan masalahnya sendiri. Oh ya, jadi model pembelajarannya adalah berbasis masalah. Betul. Ya? Apakah ada media pembelajaran yang akan digunakan nanti? Tentu pasti ada. Bisa saya mengetahui sebelumnya? Ya, pastinya ada LCD karena kami sebagai fasilitator akan memberikan penjelasan kepada anak-anak terkait dengan beberapa poin penting yang harus disampaikan melalui slide PPT. Kemudian otomatis pasti bahan atau alat-alat atau sarananya juga pasti menggunakan laptop dan LCD. Iya betul. Iya. Kemudian metode pembelajarannya? Metode pembelajaran diskusi ya. Diskusi kelas. Kapan nih kira-kira pembelajarannya akan dilaksanakan? Iya, pembelajaran akan dilaksanakan insya Allah besok pagi. Besok pagi jam pertama pukul 8.15 berarti. Betul, ya? Setelah Sabtu Budaya. Ya baik Bu, jadi izin besok saya masuk kelasnya ya. Baik. Untuk melakukan observasi. Saya doakan semoga proses pembelajaran besok berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Supervisor bahwa sudah memberitahukan kami akan ada penjadwalan supervisi sehingga kami sebagai fasilitator pastinya mempersiapkan lebih matang. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan masuk di kelasnya Bu Ayulan untuk melakukan supervisi akademik. Bagaimana Bu Ayulan? Boleh saya masuk ke kelasnya hari ini? Tentu boleh dong. Oke, siap ya mengajar hari ini? Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Ayulan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Oh, pintar juga kalau bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, silakan dicek dulu kursi mejanya, ada sampah apa enggak di sampingnya, di bawahnya. Cek dulu, silakan dipungut sampahnya dan keluar buang sampah di tempatnya. Sudah, perbaiki dulu kursi mejanya. Seragamnya dirapikan. Sudah ya, semua ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ibu cek dulu. Yang Hindu izin. Oke. Oke, ya fakultatif ya. Yang selain yang beragama Hindu, ketua kelas siapa yang tidak masuk? Ya kenapa Aura? Aura izin ya. Nur Aura ada surat? Terus siapa lagi? Diwando kenapa? Ada surat? Selain daripada itu yang Hindu ya, izin semua fakultatif ya. Iya. Baik Nanda. Kenapa Nanda? Sakit. Ada surat ya? Milih Wanda. Oke. Sebelum kita memulai, seperti biasa, marilah kita buka kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, setelah kita membuka kegiatan kita, minggu lalu pernah kita bahas materi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, jadi ada kasusnya, ada penanganan kasusnya, dan sekarang yang akan kita bahas adalah perlindungan dan penegakan hukum. Ya. Sebelum Ibu lanjut ke materi, kita ice breaking dulu yuk. Ice breakingnya adalah Ibu memberikan pertanyaan, kalian berpikir dan menjawab, Ibu kasih clue-nya. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju ya? Oke, clue-nya adalah tiang bendera. Apa clue-nya? Ada bayangan jika berbicara soal tiang bendera? Oke. Jika Anies adalah 3, maka Birli adalah salah. Berapa? 4. Tepuk tangan. Oke. Lagi. Jika Birli adalah 4, maka Elsa adalah salah. 1 salah. Berapa? 2. Tepuk tangan buat Rizky. Dia ragu tapi menyebut jawaban yang benar. Kadang-kadang jawaban kita itu spontan dan ternyata itu benar. Kadang-kadang sering kita melakukan ujian, jawaban saya iseng aja dah, jawab aja. Ternyata itu jawaban kita yang paling benar ya. Sudah cukup dulu ice breakingnya ya. Tapi ada bayangan kalian tentang clue-nya ya? Ada? Nggak ada? Gimana ceritanya ini? Berarti asal-asalan sebut? Oh, ini nih. Ini, oke. Ada yang tahu? Coba bagaimana siapa yang memberikan jawaban? Belum, ya sudah. Ice breakingnya cukup aja dulu. Yang penting kalian terpancing untuk berpikir ya. Cukup saja. Itu tujuan ice breakingnya.
Ibu tidak mau ice breaking dengan gerak-gerak yang bikin keringatnya keluar. Oke, karena minggu lalu pernah kita belajar tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, berarti ketika kita berbicara soal kasus maka ada proses hukum yang dilalui ya, sehingga perlu juga dalam kegiatan ini mendalami seperti apa proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi apakah masyarakat Indonesia perlu diberikan perlindungan? Perlu. Kenapa? Karena kan kita sebagai rakyat Indonesia tuh kita punya hak dan kewajiban, jadi juga kita harus dapat perlindungan itu sebagai hak. Bagus. Kalau penting apa enggak perlindungan? Kenapa? Oke, berbicara soal perlindungan. Sekarang penegakan hukum itu penting enggak? Untuk menegakkan hukum, siapa yang melakukan penegakan hukum? Aparat kepolisian semua. Ya, jadi berbicara soal serunya belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran ini, yaitu kalian mampu menganalisis tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Menganalisis itu bukan berarti definisi analisis, tetapi kalian ingat 5W1H. Jadi ketika kalian diberikan melihat atau menonton sebuah video di televisi atau berita di media sosial, apakah kalian langsung menerima berita itu sebagai sebuah berita terbaru atau kebenaran? Tidak. Jadi mencari tahu dulu sumbernya, apalagi memverifikasi. Bagus, itu bagian dari tahapan-tahapan analisis. Jadi tidak bisa kita serta-merta langsung menerima, apalagi menerima langsung share. Sharing dulu baru share ya, saring dulu. Artinya filter dulu informasinya baru kita share. Nah, berbicara soal perlindungan dan penegakan hukum ini. Sebelum kita ke perlindungan dan penegakan hukum, itu apa dulu? Hukum adalah yang mengatur. Ada lagi? Mengikat. Apalagi? Hukum adalah, pernah nggak kalian dengar kata hukum? Pernah. Ketika kita mendengar kata hukum atau hukuman. Nah, kalian sering mendengar kata hukuman kan? Jadi definisikan apa hukum dan hukuman. Kira-kira apa hukum itu? Apa? Ketentuan. Oke, bagus. Ada lagi? Ketetapan. Bagus. Sanksi. Artinya hukum itu adalah, kita sambung jawabannya, ketentuan atau ketetapan yang mengikat dan ada sanksinya. Artinya hukum itu ketentuan atau kaidah, itu aturan. Ini termasuk hukum atau aturan. Understand? Nah, jadi kalau ibu berikan pertanyaan, ada spidol yang lain ini Dika? Cuma satu spidolnya? Biar kita gunakan fasilitas bukan hanya sekedar LCD saja, spidol juga bisa. Perintah, terlarang. Tidak ada sanksinya. Kalau misalnya pertanyaannya adalah, jika terlambat 10 menit, maka akan diberikan ya hukuman push up atau hukuman membaca Quran atau hukuman yang lain. Itu termasuk aturan atau bukan? Oke, jadi berbicara soal konteks yang ini dengan yang ini, manakah yang paling mengikat? Yang ini. Karena jika ada maka. Nah, yang ini adalah himbauan. Bukan berarti tidak boleh kita langgar, tetapi karena sifatnya tidak mengikat, kecenderungan orang-orang melakukan pelanggaran di sini.
Untuk mengantisipasi tulisan-tulisan bagaimana orang bisa sadar tentang aturan, tentang himbauan, maka dibuatlah kata-kata yang menarik. Pernah lihat kata-kata di tembok itu tulisannya, barang siapa yang membuang sampah di sini, maka ya Allah cabutlah nyawanya. Sehingga tidak ada orang yang berani buang sampah di situ karena sudah didoakan sama yang menulis. Artinya walaupun tidak mengikat, tapi membuat orang lain menjadi sadar. Oke. Nah, sekarang berbicara soal perlindungan dan penegakan hukum. Kita lanjut. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Mari kita bereksplorasi bersama dan lihat betapa menariknya topik ini. Sebelumnya kan kalian di kelas 11 pernah belajar tentang sistem hukum ya. Oh bukan, pernah ibu ajak kalian ke kantor kejaksaan gitu ya. Ya, tapi walaupun tidak sempat karena kelas lain yang dapat. Nah, tadi sudah disinggung ya pengertian hukum. Ini penjelasannya. Hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat. Di Indonesia, hukum bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara. Dan mari kita pelajari lebih dalam. Paham nggak yang ini? Dari penjelasan ibu yang tadi ya. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenisnya. Jenis hukum seperti hukum pidana, perdata, administrasi. Nah, karena waktu itu di kelas 11 ibu pernah menjelaskan tentang pidana, perdata, dan administrasi. Kalau kita berbicara soal pengadilan agama, masuk ke ranah hukum apa? Pidana apa perdata? Kenapa? Dan itu kayak mengurus tentang perceraian kayak gitu. Artinya dia sifatnya perdata ya? Ya. Kenapa pidana? Emang kalau orang bercerai salah satunya di penjara gitu? Atau salah satunya didenda? Enggak. Bedakan mana perdata, mana pidana, dan mana administrasi. Sementara administrasi itu biasanya menangani tentang apa kira-kira? Uang? Korupsi? Tentang administrasi ini biasanya tentang surat menyurat ya. Kalau misalnya ibu ingin menjalankan diri sebagai bupati, Sri Ayulan mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Barat. Nah, apa yang saya lakukan? Melalui harus kita mengurus persyaratan-persyaratannya. Yang dibahas dalam sidang dalam hukum administrasi ini adalah tentang administrasi keabsahan data yang kita peroleh. Kalau misalnya saya menggunakan data S1, ijazah ibu S1, ternyata ijazah ibu ini palsu, maka akan disidang di sini. Paham ya? Oke, lalu pidana, bagaimana pidana? Ada unsur pidananya. Jadi ada korban, kalau yang pidana ini ada korban, ada tersangka. Yang perdata ini ada pelapor, ada terlapor. Atau tergugat dan penggugat. Bisa bedakan? Ya, kalau misalnya Rizky mau menikah, itu masuk ke wilayah mana? Perdata. Terus cerai. Hah? Kemana ngurusnya? Peradilan agama. Iya, tapi peradilan agama hanya untuk bagi yang beragama Islam. Sementara kasus perdata juga masuk ke bukan pidana ya. Kasus perceraian bagi yang non muslim itu masuk ke pengadilan negeri. Understand? Oke, kita lanjut. Perlindungan hukum. Nah, upaya untuk menjaga hak individu dari pelanggaran yang termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Masih ingat kasus yang kemarin yang lagi viral? Loli. Kenapa Loli? Dari mana kamu tahu kalau itu ada sebuah tindakan durhaka?
karena dia eksploitasi media sosial. Apakah orang durhaka dapat masuk penjara? Tidak. Ya, tergantung sih Bu, tergantung kasusnya ya Bu. Tergantung kasusnya. Jika orang tuanya keberatan dengan ucapan-ucapan anaknya, berhak Tuntut Oke, lalu di mana perlindungannya di sini? di anak Perlindungan anak. di bawah 17 Kalau emang yang salah siapa menurut kalian? Loli apa mamanya? tahun. Tahu salah kan? Tapi kenapa dia diberikan hak untuk dilindungi? Karena dia sudah Berarti boleh anak-anak di bawah umur nyumpah orang tuanya? tapi ada Komnas HAM yang bakalan melindungi dia sebagai anak. Oh iya, kalau kamu misalnya sekarang melanggar hukum, saya sebagai orang tua nyumpit, gitu kan? Kamu bikin malu orang tua, bikin malu keluarga. Maka apakah saya akan masuk penjara sebagai orang tua? Yuk, anaknya marah kan dipecubit sama emaknya. Ayo berpikir sekali lagi, berpikir kritis. Komnas. Kalau begitu, silakan anak-anak ini minta uang sama Komnas HAM, ya, minta belanja sama Komnas HAM. Ayo, minta sana. Artinya saya juga sebagai orang tua berhak dilindungi. Kalaupun saya dilecehkan oleh anak saya sendiri, dicemarkan nama baik oleh anak saya sendiri, saya nyesel memang melahirkan dia. Sudah dia kau masuk lagi ke perut saya. Selesai. Artinya hukum itu bukan semata-mata kita memang semua harus punya hak perlindungan hukum. Tetapi yang menguatkan di sini adalah penegakan. Tegak hukum itu lurus. Sehingga yang menguatkan di sini adalah siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Dalam hal ini adalah muncul ya penegakan hukum. Dari mana muncul penegakan hukum itu? Dari aturan-aturan yang sangat mengikat. Masih ingat kan kalian tentang segitiga atau hierarkial dari proses penyusunan undang-undang. Jadi ada aturan-aturan yang mengikat itu. Kalau misalnya ibu punya anak durhaka, definisi durhaka mungkin tidak terlalu mengikat, tetapi ungkapan-ungkapan itulah yang dapat menyakiti hati saya berhak melakukan tuntutan. Lalu bagaimana prosesnya? Apakah ibunya si Loli dan si Loli pun dapat perlindungan juga? Melalui apa? Melalui apa? Pendampingan pengacara atau lawyer. Dan dalam hal ini sering kita sebut advokat. Pernah dengar? Siapa nama pengacara yang punya cincin segini besar? Hafal kali kalian ternyata. Kayak gimana cara ngomongnya? Itu penguasaan hukum pidana, keren itu. Nah, jadi bagaimana kita juga berhak untuk dilindungi melalui lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan hukum. Apakah pembulian juga termasuk bagian dari tindakan melanggar hukum? Iya. Kenapa? Karena menyakiti orang lain gitu kan bisa. Contoh paling sederhana pembulian apa? Ngejek. Bagus gondrong rambutnya, misal begitu. Keberatan mana? Keberatan. Kalau misalnya ibu mengatakan itu ke Bagus dalam keadaan suasana sepi, tidak ada orang, apakah ibu akan dipenjara? Kenapa? Justru itu, karena tidak ada sanksi, tidak ada saksi, maka tidak akan berlaku pada diriku ketika kita melakukan penegakan hukum. Awas kamu ya. Nah, misalnya ibu bilang begitu nih, tapi tidak ada orang yang lihat, dia hanya takut begini saja. Iya. Nah, itu sebenarnya dia, makanya yang paling cepat menyeleksi atau mengetahui kejadian-kejadian tindakan kriminal itu pakai ini. Rekam, videokan, rekam suara, tidak akan bisa kehilangan jejak. Bukti autentik yang diperlukan dalam proses persidangan itu ini, video atau rekam suara.
Makanya orang kalau melakukan tindakan kriminal itu paling berat hukumannya ketika dia diketahui dari CCTV. Nah, banyak kan pelaku-pelaku yang menghilangkan jejak dengan cara begitu. Makanya kita juga seandainya pun kalian nauzubillah ya jadi korban, harus cerdas juga. Oke? Understand? Oke. Nah, tadi ibu singgung soal penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan. Coba Rena baca nah. Ya. Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan ini melibatkan polisi, jaksa, dan hakim dalam sistem peradilan. Oke, bisa nggak ngebayangin mana tugas polisi masuk ke kejaksaan sampai ke pemutusan perkara oleh hakim? Ada bayangan? Ada bayangan nggak? Ketika urutan-urutannya ini dapat membuka tabir kriminalitas. Nah, sekarang ibu ingin kalian mengelaborasikan ya. Ya. Oke, ibu sepintas selalu akan menampilkan ini. Di Indonesia tidak ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Masih ingat ini materi kelas 11 ya? Oke. Nah, berbicara soal perlindungan dan penegakan hukum, coba lihat bukunya. Sudah keluarkan semua bukunya? Ya, di bukunya ibu minta kalian nanti akan bekerja kelompok. Apa sih tugas dari masing-masing kelompok itu? Ya, yang pertama mencari tugas, yang kedua kewenangan, yang ketiga kode etik, yang keempat artikel atau mengangkat contoh kasus penanganan. Bukan asal-asal contoh kasus ya, penanganannya maksudnya. Ketika Polri tugasnya mencari contoh penanganan kasus yang ditangani oleh Polri. Penanganan kasus yang ditangani oleh kejaksaan. Oke? Penanganan kasus yang ditangani oleh hakim. Penanganan kasus yang ditangani oleh advokat dan penanganan kasus KPK. Boleh nggak Bu saat OTT, misalnya ada informasi di
Republik Indonesia adalah lembaga kerja negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rakyat terhadap keamanan dalam negeri. Kewenangan Polri ditetapkan oleh Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022. Sekian dari saya, akan saya serahkan ke moderator. Baik, pemateri kedua akan disampaikan oleh Karina Pratiwi. Kewenangan Polri pada Baik, kami akan membuka satu sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Baik, perkenalkan saya Elsa Arshida dari kelompok 3. Jadi saya ingin bertanya, jika anggota kepolisian melanggar kode etik, apa sanksi yang diberikan? Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Elsa. Jika kepolisian melanggar kode etik, apa sanksi yang akan diberikan? Jadi salah satu sanksi yang diberikan itu adalah pemberhentian secara tidak hormat Pada kepolisian yang melanggar kode etik tersebut. Jelas? Ya. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari kegiatan kita selama 2 jam ini. Ya, belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sangat menarik. Menarik bukan? Menarik. Dengan pemahaman yang baik kita dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Jadi ini adalah kesimpulan dari proses kegiatan kita hari ini. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita, Ibu mau merefleksi dulu ya. Apakah Ibu mau tanya hari ini kegiatan kita? Apakah Ibu sudah menampilkan media yang sesuai? Ada apa saja media yang ditampilkan? Ada PPT, ada perlengkapannya lengkap ya. Oke, apakah kalian mengerti atau paham tentang penjelasan Ibu yang pertama tadi? Paham ya. Apakah ketika Ibu menyampaikan, Ibu mimik dan intonasi suaranya sudah benar? Oke, alhamdulillah. Kemudian semua sarana prasarana sudah ya. Apakah tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah kan? Untuk apa? Untuk menganalisis perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sudah ya. Jadi Ibu tidak perlu membuat jurnal untuk hari ini. Yang penting kalian sudah menyampaikan bahwa apakah hari ini kalian senang belajar PPKN? Senang sekali apa senang biasa? Oke, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudah urusan kita hari ini. Kalian menjadi anak yang sukses ke depannya, belajar yang giat. Marilah kita tutup kegiatan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi
setelah saya melakukan observasi di kelasnya Bu Sri Ayulan, hari ini saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Aminuddin SPD. Assalamualaikum Bu Ayulan. Waalaikumsalam Ibu cantik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu gimana Ibu? Ya, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Bu Ayulan, kita sudah melakukan observasi ya. Saya sebagai observer, supervisor waktu itu beberapa minggu yang lalu, saya sudah mengobservasi kelasnya Bu Ayulan. Waktu itu kelas 12 ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama itu, bagaimana perasaan Bu Ayulan selama observasi berlangsung? Oh iya, perasaan yang ditanya gitu. Iya, bagaimana Jadi perasaan? berbicara soal perasaan, saya sangat senang karena saya merasa ketika ada yang mengobservasi saya, berarti saya sedang dinilai atau diberikan masukan jika saya mengalami kendala-kendala dalam pembelajaran. Saya sangat senang. Senang ya, alhamdulillah ya. Kemudian bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan itu? Bisa Ibu Ayulan jelaskan? Jadi proses pembelajaran yang saya lakukan adalah proses pembelajaran di mana yang sebelum saya melakukan aksi, saya buat perencanaan dulu, saya buat RPP, perangkat pembelajaran yang lain, sehingga saya melaksanakan langsung di dalam kelas. Jadi sesuai dengan yang saya buat, perencanaan yang saya buat, maka itu yang saya lakukan. Menurut Bu Ayulan, pada saat pembelajaran kemarin itu, apakah perencanaan yang sudah dilakukan itu berjalan dengan baik atau bagaimana? Alhamdulillah berjalan dengan baik, tapi tidak bisa kita pungkiri ada saja kendala. Satu kendala saya dapat, ada saja yang membuat kondisi tidak sesuai harapan. Oh ya. Sedikit mungkin 5% lah dari Boleh diuraikan kendala-kendala atau hambatan-hambatan itu seperti apa ya? Iya, hambatan yang saya dapat itu adalah terkait dengan waktu ya. Oh ya. Waktu, karena waktu itu kita observasi di hari Sabtu. Ya. Kemudian ada beberapa waktu yang terpotong karena kegiatan lain, sehingga di awal pembelajaran kita juga sempat manajemen waktunya kurang di situ. Kemudian waktu itu juga ada, terkait dengan yang disarankan oleh Ibu Supervisor waktu itu menyampaikan bahwa saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan kesimpulan. Iya. Ya, jadi saya yang memberikan kesimpulan langsung karena memang kondisinya harus disegerakan karena waktu. Karena ada mata pelajaran lain setelah pelajarannya Bu Ayulan ya. Jadi kendalanya itu adalah waktu ya, bagaimana manajemen waktunya. Kalau dari siswanya, bagaimana respon muridnya terhadap proses pembelajaran yang Bu Ayulan lakukan? Alhamdulillah untuk responnya sangat baik, dan mereka anak-anak senang pembelajaran yang saya lakukan, karena metode pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL. Jadi antusiasme mereka dalam pembelajaran alhamdulillah sangat baik terkait dengan materi. Kebetulan materi kita juga tentang hukum, jadi mereka sangat antusias gitu. Jadi yang bisa saya boleh simpulkan itu bahwa hambatan yang Bu Ayulan alami kemarin itu adalah mengenai alokasi waktu. Kemudian alasannya alokasi waktu itu adalah karena hari Sabtu ya, observasi dilakukan hari Sabtu, dan ada jam pelajaran lagi setelah itu, sehingga kurang maksimal dalam manajemen waktunya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kiranya Bu Ayulan ke depannya itu bisa meminimalisir hambatan-hambatan tersebut? Baik, untuk meminimalisir hambatan tersebut, jika dimungkinkan saya terkendala dengan waktu, kemungkinan saya bisa mengepres, artinya saya langsung akan pada posisi inti dalam pembelajaran. Gitu. Sehingga hal-hal mungkin yang sifatnya di pembukaan atau terlalu banyak pembukaannya mungkin, padahal sudah sesuai dengan perencanaan, tapi itu kendalanya, sehingga suatu saat saya akan lebih ke poin pokok dalam proses pembelajaran. Ya, jadi selalu dievaluasi ya. Kira-kira kapan nih itu solusi yang tadi Bu Ayulan sebutkan akan dilaksanakan? Iya,
Sebenarnya karena kegiatan observasinya 2 minggu yang lalu, Iya. minggu depannya sudah saya lakukan. Oh gitu. Alhamdulillah. Oh, ya, Dan alhamdulillah. seterusnya akan saya berusaha lebih baik lagi. Iya, terima kasih Mbak Ira. Mudah-mudahan ya dari apa proses yang kita lakukan ini, kita ini mengobservasi untuk saling memberikan masukan, bukan untuk saling menilai sebenarnya ya. Bagaimana kita bisa memajukan atau mengembangkan pembelajaran di kelas kita itu untuk tentu untuk fokus pada pembelajaran yang mengedepankan pada kepentingan murid kita ya. Terima kasih Bu Ayulan atas waktunya. Semoga pembelajaran berikutnya lebih bermakna dan lebih sukses lagi ya. Amin ya Allah. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Bu Ayulan, apakah ada tanggapan setelah saya melakukan pasca observasi ini? Silakan, ada beberapa kata yang ingin disampaikan mungkin. Ya, saya bersyukur sekali ada kegiatan observasi karena dengan begini kita bisa mengevaluasi diri, dapat masukan-masukan, dapat saran dari teman sejawat, dan dapat pembelajaran baru tentang bagaimana kita membuat pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi. Demikianlah pasca observasi yang telah saya lakukan dengan Bu Ayulan dan didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik Bapak Aminuddin SPD. Demikianlah aksi nyata saya untuk modul 2.3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.